dan bijaksana. Hadirin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wallazi yu'ti shiha. Allahumma shalli ala habibina al-Mustafa wa ala alihi ahla sidqi wal wafa. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang sayangnya tiada terukur. Meskipun tadi pagi kita hanya sarapan bubur, tapi dengan rahmat dan ridhonya lah kita dapat berkumpul tanpa adanya uzur. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita akhir zaman, the best man in the world, khataman nabiyyin, habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita ikuti sunnah risalahnya, kita teruskan perjuangannya, dan kita nantikan sahabatnya kelak yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sadarkah kita bahwa pada masa ini banyak generasi muda yang kehilangan arah dan tujuan, panutan dan teladan? Tidak sedikit generasi muda jatuh ke dalam tindakan negatif yang merusak, mulai dari penggunaan narkoba, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan ganja, perkelahian, pencurian, perjudian, dan pergaulan bebas yang berakhir dalam perzinaan. Dan yang lebih mengenaskan hadirin, banyak di antara kita, tua maupun muda, yang kehilangan landasan dalam bertuhan. Lantas, bagaimana mengatasi hal tersebut? Jawabannya adalah dengan meneladani Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan ini, insya Allah saya akan menyampaikan sedikit ilmu yang saya miliki, yang berjudul menjaga keimanan dengan meneladani Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 disebutkan bahwa teladan yang baik ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin rahimakumullah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitab Maulid Sim Ad-Durar menyebutkan bahwa teladan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita dibagi menjadi dua, yakni akhlak terhadap khaliq dan akhlak terhadap makhluk. Yang pertama, akhlak terhadap khaliq. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa berakhlak terhadap khaliq adalah muamalah yang paling utama. Berakhlak terhadap khaliq ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari menjaga kesucian keimanan, menjauhi segala bentuk syirik yang mengusik, dan bersikap ridho serta mengharap ridho Allah. Lihatlah hadirin, demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rela menjalankan sholat malam berjam-jam hingga kakinya bengkak tak karuan. Beliau menangis terseduh-seduh, mohon ampun dan keridhoan, padahal beliau sudah mendapatkan surga sebagai jaminan. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, akhlak terhadap makhluk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk berlemah lembut kepada sesama. Ingatkah hadirin dengan kisah seorang nenek Yahudi tua yang hidup pada zaman Nabi? Dia
Dia selalu merundung Nabi dengan berbagai cara, mulai dari mengumpulkan sampah lalu melemparkannya kepada Nabi, dan mengambil batuan lalu menghujaninya kepada Nabi, dan melontarkan cacian dan makian kepada Nabi. Lantas, apakah Nabi melawannya? Tidak. Beliau tidak pernah melawannya, tapi justru berlemah lembut kepadanya. Kelemah lembutan itulah yang membuat nenek Yahudi tua itu masuk Islam pada akhirnya. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Berakhlak baik kepada sesama adalah hal yang tak kalah utama. Berlemah lembut kepada sesama adalah hal yang mulia dan Allah cinta. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Maha Lembut dan mencintai kelembutan dalam segala urusan. Dengan demikian hadirin, dapat kita simpulkan bahwa meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menjaga hubungan baik kepada pencipta dan menjalin kasih kepada sesama akan menyelamatkan generasi muda dan manusia. Hadirin rahimakumullah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kebenaran hanya milik Allah semata, dan kesalahan itulah kekurangan saya. Akhirul kalam,